Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini Razman Arif Nasional Dokteran sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini saya banyak dikirimin berita-berita. Dan setelah kemarin saya landing dari Medan tuh saya lihat, juga ada ternyata berita ramai tentang statement atau pernyataan saudara Hotman Paris Hutapea. Dan banyak sekali yang mengatakan, bang, komentari gitu ya. Saya sebenarnya di urusan pribadi saya dengan saudara Hotman ini ya, bisa dibilang sudah selesai, bisa juga dibilang belum selesai. Tetapi sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sampai kapanpun untuk saudara Hotman ini saya tidak akan pernah pertama untuk meminta maaf dan atau menganggap dia menang. Tidak. Karena saya melihat bahwa proses saya dengan Hotman itu bergeser ke persoalan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan karena itulah makanya saya kemarin menyampaikan permohonan maaf saya terhadap Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran-jajaran di bawahnya atas sedikit kisruh di ruang peradilan negeri Jakarta Utara, dan juga atas naiknya ke meja secara spontan saudara Firdaus Oyubo. Dan itu tentulah bukan yang saya suruh, tetapi menurut penjelasan dari Adinda Firdaus itu spontanitas dia lakukan. Pun demikian, secara gentle saya sudah menyampaikan permohonan maaf, dan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto dan jajaran bisa memaafkan. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, ada yang menarik untuk kita cermati dan kita amati apa yang disampaikan saudara Hotman kemarin. Pertama, Hotman mengatakan bahwa sebaiknya Roy Suryo dan Dr. Tiva tidak ditahan dengan alasan kondisi negara saat ini. Ya, diperlukan kearifan. Saya mau tanya, dengan ditahannya Roy dan Tiva, itu mengurangi opini publik yang liar atau menambah? Justru kondisi bangsa ini lebih baik. Tidak ada yang teriak-teriak lagi, tersangka, tapi teriak-teriak lagi. Kemana-mana, tampil di TV ABCD. Belum lagi pengacaranya yang cuap-cuap terus. Nah, artinya bahwa dengan ditangkap dan ditahan, bahwa akan berkurang opini publik dan membuktikan bahwa Polri benar-benar menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan pernyataan untuk proses penangkapan dan penahanan dimaksud juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolri. Untuk apa? Dalam rangka persiapan untuk menyerahkan ke kejaksaan guna berikutnya disidangkan di pengadilan. Jadi proses penangkapan dan penahanan itu hal yang lumrah dan yang biasa. Apalagi ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi untuk rakyat Indonesia tidak usah kita menganggap bahwa ini ada kriminalisasi. Tidak ada kriminalisasi di sini. Jadi maju terus Bapak Kapolda Metro, jajaran Bapak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Wakabareskrim, dan jajaran-jajaran di bawahnya terus maju. Karena kita ini pendukung Polri yang kita tahu bahwa Polri senantiasa menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah dan menegakkan hukum sesuai dengan koridornya, yang kita sebut dengan Polri presisi. Berikutnya lagi apa yang menarik? Hotman mengatakan bahwa Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo itu sejak masih kapten itu Hotman ini katanya sudah jadi pengacara Bapak Prabowo. Pertanyaannya, apa hubungannya
apa hubungan Kapten atau AKP Bapak Listio Sigit Prabowo dengan kasus ini? Dan Anda bawa lagi hubungannya dengan Bapak Prabowo. Inilah yang juga terjadi di ruang persidangan kami kemarin. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bahwa gua nih pengacara Bapak Prabowo, itu masih kapten, aku udah pengacara. Itu artinya ingin mengintervensi, dan yang kedua menggambarkan bahwa itu seolah-olah dia orang hebat dan Bapak Kapolri itu bukan siapa-siapa. Seolah-olah orang rendahan. Ini kan kalimat yang barbar dan menghina sekali. Ya, seseorang itu bisa jadi jenderal dari kapten juga. Mulai perwira pertama, menengah, tinggi, ya itu semua. Jadi ini orang selalu bawa-bawa nama Bapak Presiden dan suka merendahkan orang lain. Karena itu saya minta dan mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nama Bapak itu terlalu sering loh Pak dibawa-bawa oleh Hotman. Di persidangan saya dibawa-bawa sampai di ruang sidang. Yang mulia, Pak Presiden Prabowo itu 3 jam di pesta anak saya. Saya tanya waktu itu, apa hubungannya Anda bicara itu? Jadi ini ada upaya untuk, menurut dugaan saya, untuk bagaimana orang takut kepada dia dan orang tidak siapa-siapa. Hotman, kau bukan siapa-siapa. Ya, saya udah bilang sampai kapanpun kau nggak siapa-siapa di mata saya. Iklim hakim divonis bersalah kok. Artinya apa? Bahwa langkah yang dilakukan Hotman ini adalah mau menggambarkan seolah-olah bahwa dia itu menganggap Pak Kapolri itu rendahan, dia udah hebat. Dan dia minta untuk dilakukan tahanan kota atau tahanan rumah atau tidak dalam tahanan. Apa urusannya dengan Anda? Apa Anda ini jadi relawan Roy? Setahu saya bukan juga pengacara Roy. Nah, jadi ini selalu mengambil suasana seolah-olah Anda itu selalu tampil. Nah, sekarang kita minta untuk saudara ya mengoreksi dirimu, dan kita berharap Bapak Presiden tolong nih, tegur ini manusia satu ini yang suka membawa nama Presiden. Nah, kemudian dalam hal proses penegakan hukum, saya ingin katakan bahwa kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk menjaga harkat martabat seseorang, apalagi mantan presiden. Ya, saya selaku Ketua Umum kami Jokowi Gibran juga berkomitmen untuk tetap mendukung Bapak Jokowi Gibran. Kita mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan kami ini jelas orang yang mendukung pemerintahan saat ini. Dan saya mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto. Kita tidak mau ada orang yang coba-coba ya untuk mengambil kesempatan dan membangun opini seolah-olah Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo itu tidak harmonis. Padahal yang kami tahu dan yang kita amati, insya Allah mereka baik-baik saja. Itu saja statement saya dulu hari ini. Dan sekali lagi Hotman, ya, kau selalu bilang jaga mulutmu, ya. Kau yang harus jaga mulutmu. Saya yakin, saya dapat informasi sudah banyak Polri, petinggi Polri sampai jalan ke bawah yang tersinggung dengan pernyataan ini. Apalagi Bapak Jokowi. Apa urusannya Anda bicara? Ya, minta tahanan kota, tahanan apa? Anda siapa? Dan membawa nama Pak Listio waktu kapten. Sehingga Anda mengatakan saya sudah jadi pengacara Prabowo. Maksudnya apa? Anda berbuat apa sih kepada pemerintah negara ini? Nggak ada. Kalaupun Anda pernah jadi pengacara Pak Prabowo, orang semua punya, aku juga banyak pejabat-pejabat klien aku dulu. Tidak perlu diungkap-ungkap itu. Jadi saya berharap Bapak Prabowo untuk bisa menegur yang bersangkutan, untuk tidak selalu membawa-bawa nama Bapak Presiden. Karena itu kita ini cinta Bapak, karena kita rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo dengan 58%. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dan terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Konstitusi Republik Indonesia, di usia yang 65 tahun. Semoga Bapak sehat walafiat, dijaga oleh Allah,
dan senantiasa memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.